Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya nabung itu rasanya susah banget? Padahal kayaknya gaji udah naik. Nah, ide yang bakal kita bedah kali ini datang dari buku yang luar biasa, The Psychology of Money, karya Morgan Housel, tepatnya dari bab 10, Save Money. Kita akan lihat bareng-bareng kalau ternyata kemampuan menabung itu bukan soal seberapa besar angka di rekening kita, tapi lebih ke psikologi dan perilaku. Oke, mari kita mulai dari sebuah paradoks, sebuah teka-teki yang mungkin Anda sendiri pernah alami. Kenapa ya penghasilan makin besar, tapi kok tabungan nggak ikut membesar? Nah, ini dia nih misteri inti yang mau kita pecahkan. Rasanya familiar banget kan? Anda baru aja dapat kenaikan gaji, atau mungkin bonus gede. Harusnya seneng dong. Tapi entah kenapa, pas akhir bulan kok rasanya isi rekening gitu-gitu aja ya? Ini frustrasi yang wajar banget. Dan ternyata ada penjelasan psikologis yang kuat di baliknya. Nah, ini dia nih biang keladinya, inflasi gaya hidup. Anggap aja ini kayak musuh dalam selimut yang pelan-pelan ngegrogotin kenaikan gaji Anda. Jadi, begitu pendapatan kita naik, sadar atau nggak sadar, ekspektasi kita juga ikut naik. Pengen mobil yang sedikit lebih keren, apartemen yang lokasinya lebih oke, atau mungkin jadi lebih sering makan di luar. Pelan-pelan tapi pasti pengeluaran kita ngejar pendapatan kita. Coba dia lihat grafik simple ini. Ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Di skenario pertama, pendapatannya mungkin nggak seberapa. Tapi ada selisih, ada sisa buat ditabung. Nah, di skenario kedua, pendapatannya jauh lebih tinggi. Tapi lihat deh, karena pengeluarannya juga ikut meroket, selisihnya alias tabungannya bisa jadi sama aja tipisnya. Ini bukti nyata, kalau perilaku kita nggak berubah, gaji lebih tinggi pun belum tentu bikin kita lebih kaya. Hal ini membawa kita ke sebuah mitos yang dipercaya banyak orang. Kalau mau kaya, ya harus punya gaji besar dan sekolah tinggi. Untuk mematahkan mitos ini, buku Housel ngasih kita sebuah cerita nyata yang kontrasnya luar biasa. Yuk kenalan sama dua tokoh utama kita. Di satu sudut ada Ronald Read, seorang petugas kebersihan dan penjaga SPBU. Di sudut lain ada Richard Fuscon, seorang eksekutif papan atas lulusan Harvard. Bener-bener kayak langit dan bumi kan? Kita mulai dari Richard Fuscon. Wah, profilnya sih mentereng banget. MBA dari Harvard, karir cemerlang di Wall Street, gaya hidupnya? Jangan ditanya, rumahnya super mewah, ada 11 kamar mandi, 2 kolam renang. Tapi, apa yang terjadi setelah krisis keuangan 2008? Utangnya yang menumpuk bikin dia jatuh. Dia menyatakan bangkrut. Sekarang, kita beralih ke Ronald Read. Hidupnya 180 derajat berbeda, sangat-sangat sederhana. Dia kerja jadi petugas kebersihan, tinggal di rumah yang itu-itu aja puluhan tahun, dan hobinya cuma motong kayu. Dia nggak ngerti teori keuangan yang rumit, tapi dia punya satu hal, kebiasaan menabung dan sabar berinvestasi di saham-saham bagus. Jadi, satu orang punya semua gelar dan pengalaman, satunya lagi cuma pekerja biasa. Yang satu berakhir bangkrut, yang satunya lagi justru bisa beramal jutaan dolar. Coba tebak, siapa yang mana? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Saat Ronald Read, si petugas kebersihan itu meninggal, dia meninggalkan warisan sebesar 8 juta dolar. Gila kan? Kisah ini ngebuktiin satu hal yang kuat banget. Soal membangun kekayaan, perilaku Anda itu jauh lebih penting daripada apa yang tertulis di ijazah Anda. Cerita tadi ngasih kita pelajaran paling fundamental soal uang. Ini maksa kita buat mikirin ulang, sebenarnya kekayaan itu apa sih? Karena kekayaan yang sesungguhnya itu bukan soal apa yang kita belanjakan, tapi soal apa yang berhasil kita simpan. Nah, ini dia poin kuncinya. Waktu kita lihat orang pakai mobil mewah atau tinggal di rumah besar, yang kita lihat itu pengeluaran mereka, bukan kekayaan mereka. Kekayaan sejati itu justru nggak kelihatan. Itu adalah aset finansial yang nggak dibelanjain, mobil yang nggak jadi dibeli, jam tangan yang dilewatkan. Itulah uang yang tetap jadi milik Anda dan diam-diam bekerja untuk Anda. Dan disinilah letak inti pemikiran Morgan Housel. Sukses finansial itu bukan cuma buat orang yang jago matematika atau ekonomi. Ini lebih kayak sebuah soft skill. Ini soal kesabaran, disiplin, dan kemampuan kita buat nahan ego. Sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapa aja. Terus buat apa sih kita nabung susah-susah? Tujuannya bukan sekedar numpuk duit. Ada imbalan yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri, yaitu kebebasan. Inilah hadiah terbesar dari menabung, bukan barang mewah, tapi kebebasan buat ngendaliin hidup dan waktu kita sendiri. Kemampuan untuk bangun pagi dan bisa bilang ke diri sendiri, hari ini aku bisa lakuin apapun yang aku mau. Coba deh bayangin, punya tabungan itu artinya punya ketenangan. Kalau tiba-tiba sakit dan gak bisa kerja,
Nggak perlu stres. Kalau kena PHK, ada waktu buat cari kerjaan baru yang lebih bagus, nggak asal comot. Bahkan, punya kekuatan buat bilang cukup sama lingkungan kerja yang toksik. Itulah kebebasan yang bisa dibeli oleh tabungan. Jadi, gimana cara kita mulai? Semuanya berawal dari perubahan cara kita berpikir. Sebuah pergeseran kecil dalam pola pikir yang bisa mengubah hubungan Anda dengan uang selamanya. Pertama, coba disadari kalau kebahagiaan yang awet itu jarang datang dari barang yang kita beli. Coba pikirin lagi, apa sih yang benar-benar bikin Anda puas dalam jangka panjang? Mungkin itu waktu bareng keluarga, pengalaman baru, atau sekedar rasa aman. Fokuslah ke sana. Langkah praktis berikutnya, setiap kali pendapatan Anda naik, alokasikan sebagian besar kenaikan itu ke tabungan dulu, sebelum Anda kepikiran buat upgrade gaya hidup. Jadikan masa depan Anda sebagai prioritas nomor 1. Dan yang terakhir, coba tanamkan dalam pikiran kalau rasa aman di dalam hati itu jauh lebih berharga daripada mobil keren atau gadget terbaru yang kita pamerkan ke orang lain. Kekayaan sejati itu bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa khawatir soal uang. Jadi, mari kita tutup bahasan ini dengan sebuah ide yang kuat. Jangan pernah anggap menabung sebagai sebuah pengorbanan atau pembatasan. Justru sebaliknya, anggaplah menabung sebagai tindakan pemberdayaan. Setiap rupiah yang Anda sisihkan hari ini adalah sepotong kebebasan yang sedang Anda beli untuk diri Anda di masa depan.